Biarpun mobil ini sering dikatain mobil gerobak, tapi nyatanya di Januari sampai Desember penjualannya 31.000 atau hampir 3 kali lipat loh dibandingin sama Xpander Cross. Jadi benar guys, di wholesale ya dari Januari sampai Desember penjualan ras ini sekitar 31 ribuan, disusul Terios sekitar 17 ribuan, ada lagi BR-V, Xpander Cross sama SL7 ya. Jadi memang mobil ini masih cukup laris manis. Kira-kira kenapa ya? Kalau gue pribadi bilang adalah desainnya memang ganteng. Gue bakal review karena ini ras tipe GR Sport yang manualnya. Kayak manual gue jarang banget deh review. Ini dijual sekitar 303, sedangkan versi Matic-nya sekitar 314 jutaan. Seperti apa fitur-fiturnya? Masih worth it gak sih buat dibeli sekarang ini? Apalagi ya sekarang kan merek-merek lain juga kan sudah berdatangan. Tapi memang untuk yang RWD sisa-sisa tinggal yang ini sama si Terios gitu loh. Dari tampak depan mobilnya looks-nya seperti ini tuh. Jadi nggak ada fitur safety sense nggak ada. Tapi yang baru sekarang untuk refreshment-nya adalah grillnya dibikin black glossy, terus termasuk sini juga black glossy, dan ini juga didesain ulang. Tapi kayak fog lamp dia masih halogen biasa, tapi untuk perlampuan sudah LED dan sudah support untuk automatic. Ini juga sudah ada emblem GR. Jadi bisa bilang mobil ini ya desainnya ganteng apa enggak? Ya masih ganteng-ganteng aja dan cukup modifable. Jadi kalau kalian mau modif-modif ini misalkan ya diganti velg doang atau misalkan ditambahin sentuhan-sentuhan. Nah, kalau chrome sih gue nggak terlalu suka ya, tapi ini sudah kayak di delete chrome kayak gitu loh, ya kan? Ya udah cukup oke sih. Nah, kalau kalian boleh dong sebutin yang sudah pakai ras puas apa nggak? Kalau gue sih udah puas banget ya, sudah 74.000 dan sudah keliling Jawa Tengah sama Jawa Timur. Ya, kalau kita ngomongin mesinnya masih sama mobil gue guys. Jadi memang karakternya kan memang rada lemot. Jadi memang dibandingin ras Konde dulu, ini memang dikecilin sedikit untuk tenaganya sekitar 104 PS, torsinya sekitar 136 Nm. Cuman yang paling oke menurut gue adalah dia tuh air intake setinggi ini, tinggi banget loh tuh, hampir setengah badan gue. Jadi kalau misalkan gue mau pergi kemanapun itu worry free. Apakah nanti jalannya rusak, berlobang, banjir, worry free banget. Dan ngomong-ngomong ya, akinya memang agak mahal dan banyak teman-teman tuh nggak terima. Masa sih akinya mahal 2.800.000? Kalian cek aja karena si ras ini sudah dilengkapi dengan idling stop yang bakalan mati sendiri pada saat kayak kita injek rem full gitu loh. Cuman kalau untuk yang kopling manual itu kalau nggak salah tuh injek kopling full dia bakalan mati kayak gitu. Agak-agak tricky ya menurut gue, teknologi itu kayak nggak gitu guna menurut gue ya. Dan kalau untuk dari teknologi rem dia sudah ABS, ABD, saya sudah dilengkapi dengan emergency brake sinyal. Ini karena masih baru ya, kalau punya gue udah rada kuning guys. Tapi keuntungan kalau mobil warna putih tuh kalau pas kejemur tuh nggak langsung gampang panas. Dan kalau dimodif tuh cakep banget. Apalagi dia kontras dengan warna hitam. Tapi bener loh, kalau pakai ini tuh mau pergi kemanapun tuh worry free banget. Assalamualaikum, halo Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Galang Abdul Rahmansyah, sales konsultan dari Asrido Toyota Harmony yang beralamat di Jalan Balikpapan Raya, nomor 7, Gambir, Jakarta Pusat. Mobil yang kita review ini adalah Toyota Rush GR Sport. Dijual mulai dari Rp288.100.000. Bapak Ibu bisa dapatkan mulai dengan DP 25 jutaan aja atau angsuran mulai dari 3 jutaan aja. Buat Bapak Ibu yang butuh mobil besar dan irit, tentunya kami punya Innova Scenic Hybrid yang Bapak Ibu bisa dapatkan dengan DP mulai dari 60 jutaan aja atau angsuran mulai dari 5 jutaan aja. Ada juga promo bunga 0% tenor 1 tahun dan DP minim mulai 10% tenor sampai 8 tahun dan tentunya tukar tambah semua merek kendaraan Bapak Ibu dengan harga terbaik dan diskon terbaik. Jadi Bapak Ibu yang mau melakukan servis, test drive dan pemesanan bisa langsung hubungin Galang di 082122 358460 dan bisa langsung datang ke showroom Galang. Tapi jangan dulu sama Galang ya. Jangan lupa ya, kalau beli mobil tuh wajib punya garasi. Panjangnya 4435, wheelbase-nya 2685 dan kuncinya tuh seperti ini ya. Ada tombol lock, unlock, dapat 2 dan ini sudah immobilizer ya. Jadi ada dapat kunci manual juga. Tuh kayak gini. Kalau misalkan buka ganti baterai gimana Mas? Tinggal pencet gini aja. Terus ini sekarang sudah ala-ala mobil kekinian, set claddingnya sudah bahan black glossy tuh kayak gini. Termasuk di sini set body moldingnya tuh juga perpaduan warna black glossy sama ini warna grey
set sketnya masih sama, dan ini untuk profil bannya masih sama nih teman-teman. Tapi dia di sini untuk matchingnya tuh silver sama hitam. Profil bannya tuh 215 60 ringnya 17. Tentunya yang cakram cuma depan doang, tapi sudah ABS, terus ABD udah, cuman brake assist belum. Dan kalau memang kita ngomongin suspensi ya, suspensinya memang cenderung agak keras. Tapi kalau mobil gue tuh gue tambahin balance damper yang cukup lumayan bikin stabil. Tapi kalian nggak bisa bikin mobil ini terlalu empuk. Kalau empuk tuh bahaya banget, karena kalau empuk nanti itu bakalan buat kayak pakai zigzag berakselerasi atau bermanuver tuh nanti jadi terlalu limbung. Meskipun ini juga ada limbungnya, tapi ya cukup oke lah. Intinya kalian nggak bisa pakai ngebut-ngebut ya. Dan tentunya saya sudah bawa meteran dong teman-teman, biar kalian tahu untuk bagian sisi terluar itu seberapa tinggi itu tuh. Ini hampir 30 cm tuh untuk yang sisi terluar, tapi di bagian dalam memang ada titik lebih rendah, tapi sekitar 22 cm gitu loh. Yang di bagian dalamnya sih kurang lebih kayak gitu. Nah, ini cukup tinggi kan. Jadi kalau kalian pakai mobil ini tuh worry free, misalkan daerah kampung kalian atau pergi ke road trip kemanapun, nggak perlu khawatir nanti ketemu jalan rusak apa enggak. Dan yang sekarang ini sudah dibikin black glossy untuk spionnya, ada lampu sein, ini juga dibikin black glossy. Bahkan banyak yang suka ngatain kayak baru keluar dari bengkel variasi, tapi is oke kok. Ini sudah ada window line chrome, talang air, ini roof rail ada beneran, ya kan? Dan ini juga sudah dibikin dop kayak gini. Cuman kalau warna hitam rata-rata ini dibikin kayak warna hitamnya sama kayak gitu. Tangki BBM letaknya sebelah kanan, itu bisa muat sekitar 45 liter. Jadi dari tampak depan, samping masih ganteng kan? Tampilan tampak belakang seperti ini teman-teman, antenanya sudah shark fin, ada spoiler sama head mount stop lamp, defogger juga sudah ada. Yang terbaru mungkin baru kelihatan tuh di sini. Ini sudah dibikin black glossy, kayak perlampuan sudah LED juga, emblem ras, GR Sport, sama desain bawahnya ini sebenarnya beda dibandingin yang ras gue gitu kan. Parking sensor udah ada, ban serep letaknya ada di bawah, dan itu sudah sama persis dengan keempat ban lainnya. Itu juga jadi salah satu kelebihan. Jadi kalau misalnya kalian ganti ban, udah cakep gitu loh. Jadi nggak perlu ganti lagi gitu loh. Pakai terus juga nggak apa-apa. Kamera mundur sudah ada. Jadi tampak belakang mobil ini bahkan saya bilang Innova Zenith aja mirip ini sekarang ya. Mirip doang ya. Meskipun beda sih. Terus di sini yang paling ini doang sih catatannya adalah memang untuk baris ketiga memang dia nggak terlalu kayak nyaman buat duduk gitu loh. Tapi dia ya nice to have aja gitu loh. Ini bisa dilipat ke depan, cuman dia nggak bisa dilipat rata karena ini kan masih RWD ya. Jadi bodinya tuh nggak bisa dibikin kayak Avanza gitu loh. Dilipatnya ke depan kayak gini. Tapi gue pribadi baris ketiga seringnya tuh gue lipat, jadi gue jadiin bagasi. Cuman bakal kepake pada saat gue pulang kampung. Sudah ada tempat cup holder, power outlet juga, safety belt juga ada kayak gitu sih. Dan yang terbaru sekarang sudah dibikin warna interior itu hitam semua kayak gini. Jadi kalau kalian cari budgetnya yang agak punya budget kelebihan, boleh banget beli ini. Jadi misalkan kalian cari mobil keluarga yang mungkin cari Avanza atau Veloz, boleh banget mempertimbangkan karena ini worry free kalau untuk perjalanan road trip maupun pulang kampung. Nah, kalau di ras misalkan ya posisi mobil pintunya kita tutup, ini adjusternya tuh enak karena dia jungkit. Kemarin kan gue review Xpander Cross kan, dia tuh nggak bisa karena dia harus kayak muter-muter. Ini bisa dari sini, ini lebih mudah. Dan sekarang warna interior tuh jadinya saya suka ya karena hitam semua tuh, jadi kayak serasi gitu loh, serasi dari setir, dashboard, door trim. Ini plafon hitam semua. Keren kan? Terus airbagnya juga ada 6. Dan lagi-lagi ya, ini pasti pro dan kontra. Kalian tuh kalau starter mesin bagaimana? Nah, kalau gue menurut buku petunjuk tuh, kalau untuk ini mobil manual, injek kopling karena udah pakai smart entry, tinggal injek engine start. Tapi kalau untuk mobilnya matic, injek rem baru pencet sekali. Mungkin ada yang pro dan kontra, mas caranya harus 3 kali, aduh ribet guys. Kalau di buku manual tuh udah kayak gitu aja. Dan ini head unitnya sudah floating kayak gini, meskipun banyak yang ledekin kayak ini mas kayak baru keluar dari bengkel variasi, nggak apa-apa. Terus di sini yang terbaru nih sudah subtouch warna hitam, di sini juga nih tuh. Jadi kalau mobil lama gue tuh kayak ada cincin atau ring itu yang copot-copot gitu sih. Dan ini versi manual tentunya, rem tangan, terus ini konsol udah subtouch. Pilar A ini cukup agak gede, jadi kadang pas belok kadang-kadang gue harus begini guys. Gue harus begini, beneran itu sih nggak bohong. Jadi gini, tapi badan gue itu sudah adaptasi sama mobil ini. Jadi mungkin kalau kalian pakai mobil ini mungkin seminggu 2 minggu nanti adaptasi dulu sih. Dan jarak kepala juga cukup, memang di sini nggak selega-lega kayak mobil lainnya karena ini ground clearance-nya kan memang agak cukup tinggi sih. Tapi overall gue pakai ini selama 3 tahun lebih, 75.000 sih cukup puas. Boleh dong kalian sharing yang sudah pakai ras versi manualnya gitu, puas apa enggak? Gue yakin sih pasti banyak banget yang puas terlepas dari kelemahan dan kelebihannya.
Nih tampilan head unit seperti ini, ada shortcut Apple CarPlay, Bluetooth-nya kalian bisa matiin tuh dari sini karena kayak shortcut gitu loh. Ini mute sama Android Auto, media, phone, connection, apps, setting. Kita lihat ini dulu ya apps-nya, tuh ada voice command, prepaid card. Nah ini tuh kalian bisa pilih cek e-money maupun flash. Ini kan flash ya guys, tinggal tempel sebelah sini. Tuh ada saldonya. Dan kalau kalian geser e-money udah kayak gini aja. Jadi daripada kalian beli handphone yang ada NFC-nya, mending kalian beli ras aja guys. Udah ada fitur kayak gini guys. Ada voice comment juga, ada Toyota, ini ada informasi kayak Toyota dealer. Jadi kayak misalkan di kota-kota mana, misalkan lagi keluar kota, kalian nggak perlu Google kalau takutnya nggak dapet sinyal nih. Ada nomor teleponnya semua tuh kayak gini, tuh ya kan. Terus di sini ada beberapa fitur lagi, connection, Apple CarPlay, Android Auto, Miracast sama Autolink. Yang sering gue pakai itu adalah Miracast dan Android Auto-nya teman-teman. Ini setting. Tuh mobile connection phone, tapi jarang pakai lah. Tapi gue yang paling pakai adalah si Apple CarPlay Android Auto. Sekarang kita langsung praktekin. Jadi pertama-tama Bluetooth kita nyalain dulu karena kemarin saya coba tuh kayak gitu teman-teman. Jadi pencet connection Android Auto, kemarin pakai Bluetooth tuh bisa. Kita tes ya. Jadi cukup nyalain Bluetooth dan ini kita pencet start. Oke. Kita cari guys. Tes ya. Pair. Namanya Car Multimedia ya guys. Kita cari Car Multimedia. Kalau ini beneran bisa, gue lupa sih. Kalau nggak salah bisa sih guys. Itu sih asik banget. Pair. Oke. Dan 1, 2. Oh ini dia mau mengakses kontak. Gue no, karena bukan mobil gue kan. Oke. Start. Done. Oke, kita back lagi. Pencet home. Terus, widih. Wah udah keren nih Toyota nih tuh men gak pelit. Biasanya dulu tuh kayak suka pelit fitur gitu loh. Nah sekarang beneran bisa pakai Bluetooth doang. Udah kayak mobil lain ya. Dan ini kalian bisa lihat maps, bisa dengerin Spotify kayak gini tuh. Dan menunya juga cukup banyak. Nih kalau misalnya kalian nggak tahu nanti bisa tanya sama salesnya. Cuma memang ini kayak agak kurang nyebutnya apa ya, resolusinya nggak tajam banget, nggak setajam handphone, tapi cukup oke, gue bilang sih cukup oke. Dan kalau kalian misalkan mau pergi, misalkan kok ini works ya, wah ini masih kantor gue yang lama guys, ternyata gue belum ini. Jadi di sini kalian bisa nyetir dengan aman dan nyaman, lihat maps, nggak bakal ketangkep pak polisi. Cuman sayangnya ini belum ada untuk wireless charger. Tapi kalau kita ngomongin wireless charger, menurut gue itu nggak berguna karena bikin handphone kalian cepat panas aja. Jadi lebih baik kalian nanti nyampe kantor di cas aja, udah kayak gitu sih. Kita ke depan kabin ya. Ini di pinggir jalan banget soalnya. Oke. Di jalan. Kita tuh di Astrido Harmony atau Astrido Balikpapan. Kita taruh di sebelah sini. Kita dengerin musiknya. Kalian bisa mute dari sini atau dari sini. Pencet dan tahan. Nah, sekarang udah lebih bagus nih. Barangkali teman-teman belum tahu ya, pencet dan tahan tombol mode atau langsung dari sini. Speakernya menurut gue memang nggak bagus-bagus banget, kekedapan memang kurang. Jadi kalau PR-nya adalah kalau kalian punya ras kayak gue itu, gue lebih banyak itu kalau pas perjalanan road trip gue lebih banyak ngobrol gitu loh. Musik karena dia kayak kalah sama suara riban itu. Ini adalah review jujur, bukan roasting, tapi memang itu review jujur. Tapi kalau untuk kayak dalam kota masih cukup oke sih gitu. Atau mungkin kalian mau sharing, karena banyak banget yang nyaranin gue adalah mas rasa ditambahin peredam aja gitu. Tapi gue pikir nanti aja lah, karena gue pengen memberikan experience yang apa adanya dulu. Mungkin next time bakal gue kasih peredam. Nah kalau di sini ini ada indikator untuk safety belt. Jadi ada total ada ini 1, 2, 3. Ini untuk tengah ada 3, 2 untuk baris kedua. Nah ini untuk passenger depan. Nah untuk yang driver itu safety beltnya letaknya ada di bagian meter klasternya. Dan di sini ada untuk kayak blower AC-nya. Kalau di sini juga ada untuk pengaturan suhu tuh. Mentok itu 28 derajat. Paling kecil itu adalah sekitar 18 derajat. Dan ini benar-benar minim ya, nggak ada kayak arah semburan gitu loh guys. Cuman semburan atas doang. Tapi dia sudah support automatic. Dan di bagian bawah sini ini sudah ada power outlet.
Ini bukan kayak wireless charger, tapi mungkin buat simpen-simpen barang kayak gitu. Ini transmisi manual, jadi sudah rapi nih, jadi nggak bakal kotor ke dalam sini. Dia 5 percepatan, ini untuk gigi mundurnya. Dan di sini rem tangannya masih tarik manual. Ada tempat cup holder, lagi-lagi Toyota mungkin kalau nonton video ini ya ini catatannya, mungkin ini bisa kali dibikin lebih rapi gitu loh. Jadi biar rapi, karena di sini ini aslinya konsol ini saya yakin ini bukan ditujukan untuk ras. Yang rapi tuh kayak punya Terios sebenarnya. Mudah-mudahan denger ya sama Toyota ya. Setirnya ini cuma tilt doang, belum teleskopik. Di sini tombolnya nggak banyak, ini cuma untuk tombol volume, ini untuk kayak buat pindah-pindah channel kayak gitu ya, ini untuk angkat telepon. Terus tentunya sudah ada airbag, tuas lampu, sudah ada otomatis dan wipernya belum. Dan di sebelah kanan sini ada tombol untuk matiin engine start. Dan di sebelah kanan ada tombol matiin idling stop, matiin traction control. Traction control tuh dimatiin kalau kenapa mas? Jadi kalau misalkan mobil kalian terjebak lumpur, itu kalian bisa matiin agar traksinya tuh lebih kuat gitu loh. Dan di sini juga sudah soft touch. Blower AC di sini ada 2 sama di kanan gini. Kalau sini bisa diputar-putar nih. Kalau kalian kedinginan bisa ditutup. Dan di sini meter clusternya masih analog biasa. MAD-nya memang kecil tapi dia cukup informatif. Jadi ada odo, terus ada trip A, trip B. Ada ini untuk indikator yang timing idling stopnya, idling stop jagi. Ini suhu luar. Ini average yang rata-rata kalau pada saat kalian jalan. Kalau kalian mau irit, ini aja dinyalain, nanti ketahuan tuh. Semakin irit, segala macam ada di sini. Dan ini untuk average BBM-nya sih. Ini harus di reset dulu, nanti baru ketemu. Dan sebelah kanan ada di atasnya ya. Dan di atasnya ada jam digital dan ada indikator tangki BBM letaknya sebelah kanan ya teman-teman ya. Kecepatan di sini sampai 200 ya, tapi saya nggak pernah. Saya paling cepat juga kayak 120 atau 130 gitu sih. Karena agak serem ya kalau pakai ras kencang-kencang. Tidak disarankan ya. Kalian pakai ras jangan suka ngebut ya, karena itu kayak bahaya banget karena mobilnya kan agak cukup limbung gitu loh. Yang saya suka dia benar-benar kayak memikirkan ya. Ini kan suka road trip ya. Ada tempat buat kacamata di sini, lampu interior, halogen biasa, spion dalam masih di NF biasa, dan kanan kiri nggak pelit dikasih sun visor yang ada lampu tuh kanan sama kiri buat kalian yang suka touch-up gitu ya, cukup oke. Dan lagi-lagi saya apresiasi Toyota sudah ngebikin ini plafonnya jadi hitam, jadi kayak lebih cocok, lebih sempurna ya. Ini airbag di sebelah sini, dan untuk safety belt sayangnya dia belum dikasih untuk adjuster sih guys. Bukan pintunya memang nggak sampai 100 cm tapi cukup lebar ya, 94 cm. Dan di sini ini tuh ada child lock, lagi-lagi seri Bender. Kalau ini dipencet ke dalam, mobil ini nggak bisa dibuka dari dalam ya, jadi hanya bisa dibuka dari luar, jadi bukan rusak. Kalian harusnya dijelasin. Ini sudah soft touch dan ada tempat cup holder cukup banyak nih, tempat cup holder 1, 2, ini bisa banyak. Terus di sini ada seat back pocket kiri dan kanan. Dan sekarang saya coba duduk di sini. Menurut gue ya, duduk di ras itu agak kurang nyaman di bagian tengahnya karena ada gundukan, karena ini masih penggerak roda belakang. Jadi idealnya menurut gue adalah duduk di baris ini sama kanan kiri gitu. Dan kelebihannya ras sama Terios adalah ini sudah ada headrest untuk penumpang tengah dan sudah ada ISOFIX. Dan jarak kepala juga teman-teman bisa lihat sendiri cukup oke lah ya. Masih ada sekitar 5 ruas jari. Ini ada blower AC. AC kalian nggak perlu tanya, itu dingin banget, dingin pol. Ini sudah ada lampu interiornya, ada hand grip kiri dan kanan. Ini ya armrestnya bisa dipakai. Posisi duduknya memang menurut gue agak sempit tuh ya kan, nggak menyangga dengan sempurna. Tapi lagi-lagi saya bisa bilang adalah ya ini untuk mobil Kodaga sih cukup oke. Airbagnya sampai sebelah sini. Dan untuk baris ketiga itu juga memang nggak yang nyaman-nyaman banget. Tapi kalau kalian mau lebih nyaman, misalkan ya kalau cari mobil 3 baris, larinya kalau menurut gue kalau budgetnya mungkin nggak cukup bisa lari ke Avanza atau ke si Veloz. Tapi kalau kalian pengen cari mobil yang segala medan, ya ras ini pilihannya. Karena menurut gue nggak ada pilihan lain. Pilihannya lainnya adalah yang RWD adalah tinggal Terios. Tapi kalau misalkan kita carinya kayak XL7 atau kayak Xpander Cross, itu kan sebenarnya MPV yang bertransformasi jadi SUV gitu loh. Kalau benar-benar SUV ya si ras sama Terios. Jadi maksud gue baris kedua maupun ketiga itu ya nice to have aja gitu loh. Tapi sejauh ini mobil ini bisa banget diandelin untuk perjalanan road trip ke manapun. Makanya saya selalu bilang buat teman-teman, kalau misalkan cari mobil, datang lihat unit, datang dulu lihat unit, cobain duduk baris pertama, kedua, ketiga. Jadi biar nggak beli kucing dalam karung. Masih sama gantengnya kan sama mobil gue. Ini adalah ras
GR Sport yang versi manualnya. Mas Galang, kenapa sih ras ini masih laris manis dan modelnya nggak dirubah-rubah lagi? Nggak gitu banyak gitu perubahannya gitu. Kenapa ya? Karena selain ganteng, ini mobil aman banget ya, aman banget dan nyaman banget karena dilengkapi dengan 6 airbag dan udah 3 baris, tentunya penggerak roda belakang, dan kalau bapak ibu nanti mudik, jalannya jauh, terjal atau rusak, aman banget. Jadi nggak perlu khawatir ya. Bener. Jadi kalau untuk pemakaian mobil gue kita sudah 74 ribuan, 3 tahun lebih ya puas. Gue kalau mau pergi kemanapun tuh worry free mas. Gue ke Gunung Kidul, ke Mojokerto, terus kemarin terakhir ke Tawangmangu, mobil ini ya bisa diandelin ya. Apalagi sekarang lebih bagus, lebih fresh ya kan, serba glossy-glossy. Terus interior sudah hitam semua. Bahkan sekarang head unitnya sudah bisa cek e-money kan? E-money, bener banget. E-money maupun flash ya kan. Terus ya airbagnya bener ada 6 gitu loh. Jadi bener banget kalau misalkan ditanya kenapa masih laku banget, karena RWD sisa-sisa peninggalan penjualan selalu nomor 1. Ya balik lagi ya, kalau misalnya Bapak Ibu nggak percaya, aduh gua nggak percaya sama Mas Teguh, ya pesen gue cuma satu, kalau cari mobil tuh harus apa nih Mas? Harus sama Galang, tentunya bisa test drive, bisa ngelihat unit di showroom, bisa tukar tambah, dan masih banyak promo lain. Silahkan hubungin Galang di bawah ini. Ya, jadi kalau kalian datang lihat unit, cobain duduk di baris pertama, kedua, ketiga, itu kan bener-bener apa ya, nggak beli kucing dalam karung ya. Bener. Ya, next pengen dibuat video apa? Apa itu? Apa Rangga next ya? Nanti teman-teman komen aja. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa follow Instagram kami berdua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.